Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang keempat daripada 10 macam akibat yang tidak baik oleh kenyang. Yang keempat, banyak makan itu dapat mengakibatkan kurangnya ibadah. Sebab apabila seseorang banyak makannya, tentu menjadi berat badannya, mengantuk matanya, dan kendur anggota-anggota badannya, sehingga tidak bisa menghasilkan apapun, walaupun sungguh-sungguh berusaha, kecuali tidur bagaikan bangkai yang tergeletak di tanah. Nah, itu yang keempat daripada akibat orang yang makan banyak melebihi daripada sewajarnya. Anggota tubuhnya kadang mendukungnya untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena mata mengantuk akibat banyak makan, badannya menjadi berat dan lemah. Sungguh telah dikatakan oleh ulama, apabila engkau adalah orang yang berperut penuh, maka anggaplah dirimu sebagai orang yang lumpuh. Telah dituturkan dari Nabi Yahya bin Zakaria alaihimassalam. Nabi Yahya bin Zakaria alaihimassalam, bahwa pernah iblis menampakkan diri kepada beliau dengan membawa tali-tali jerat. Nabi Yahya bertanya, "Hai iblis, apa itu tali-tali jerat tadi?" Iblis menjawab, "Ini adalah syahwat, kesenangan nafsu yang kugunakan untuk menjerat anak keturunan Adam." Nabi Yahya bertanya lagi, "Apakah diriku engkau masukkan ke dalam jerat itu?" Jawab iblis, "Tidak. Tetapi engkau pernah makan kenyang pada suatu malam, lalu membuatmu berat sehingga meninggalkan salat di tengah malam." Nabi Yahya berkata, "Pasti aku tidak makan kenyang selamanya." Iblis berkata, "Sungguh aku tidak akan mengatakan yang baik kepada seorang pun selamanya sesudah ini." Nah, cerita ini adalah mengenai orang yang selamanya tidak pernah kenyang kecuali sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah lapar sepanjang hidupnya, kemudian ingin hendak beribadah? Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ibadah itu adalah sesuatu pekerjaan. Warungnya ibadah adalah khalwat, menyepi, menyendiri, dan alat-alatnya ibadah pekerjaan tadi adalah lapar. Nah, yang keempat ini kalau kita rasakan, kalau kita
hanya beribadah itu ala kadarnya. Pengaruh negatif, pengaruh kada baik dari kenyang itu kada kita rasakan bila mana kita kada mempunyai wirid-wirid khusus. Tetapi apabila kita mempunyai satu amaliyah, mempunyai satu ketetapan, bacaan-bacaan, sembahyang-sembahyang, maka pengaruh daripada kenyang itu sangat terasa. Sebagian di antara manusia ada yang tergolong dalam golongan awam. Nah, orang manusia yang termasuk dalam golongan awam ini orang yang hidupnya itu tidak ada mempunyai program tertentu untuk beribadah kepada Allah dalam sehari-hari. Itu orang awam. Yang sembahyang 5 waktu umpamanya. Sembahyang 5 waktu itu baginya kada jadi masalah asal sembahyang. Nah, jam berapakah kada jadi soal. Yang penting sembahyang 5 waktu. Sembahyang sunat ini kada aktif, belah hendak-hendak kada. Sembahyang tahajud belahnya hendak kada tahajud. Nah, ini orang awam. Orang awam seperti ini kada terasa pengaruh daripada perut kenyang. Ini kenyang, kalau lapar kada jadi soal. Maka itu pun sudah ibadahnya. Nah, tetapi apabila kita mempunyai amalan, mempunyai wirid yang hendak kita istiqamahkan dalam setiap hari, umpamanya kita sudah punya aturan setiap sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di awal waktu. Kita punya aturan sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah kita laksanakan. Kita punya aturan sembahyang duha kita laksanakan. Kita punya aturan sembahyang awabin kita laksanakan. Kita punya aturan sembahyang witir mesti dilaksanakan. Kita punya aturan di dalam diri kita sembahyang tahajud itu di malam hari umpamanya minimal 1 jam kita gunakan untuk ibadah. Membaca Al-Quran sehari semalaman paling kada 1 juz. Membaca salawat paling kada 1000 sehari. Membaca zikir paling kada 1000 sehari. Nah, kita ulah amalan-amalan khusus untuk diri kita. Nah, bila kita ingin amalan-amalan itu terus terlaksana, nah, di situ akan terasa pengaruhnya bagaimana kalau perut kita itu selalu kenyang. Akan terasa ada berat, akan terasa ada malas untuk melakukan ibadah. Tapi kalau perut kita ini kada kenyang, nah di situ akan terasa nyamannya ibadah, nyamannya kita melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita tentukan itu. Nah, ini disebut ngarannya orang-orang yang digolongkan salikin. Nah, salikin itu orang yang sudah menjalani jalan yang lurus, orang yang sudah ada punya ketentuan-ketentuan tugas dalam sehari-hari untuk menghadap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mungkin apa yang diterangkan Imam Ghazali ini bagi orang-orang awam ini kada merasa ya, parut kanyang ya aku sembahyang ha, parut kanyang aku aja membaca Yasin begitu barak. Nah, kenapa? Karena ini orang-orang awam itu kada menjadikan ibadah itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang konsisten setiap hari, waktunya tepat. Tapi bila kita mengatur diri kita dengan disiplin, nah di situ kita akan merasakan bagaimana perut dalam keadaan kenyang, bagaimana perut dalam keadaan lapar. Imam Syafi'i mengatakan,
Ujar beliau, hendaknya perut kita itu dibagi, sebagian untuk makanan, sebagian untuk minuman, sebagian untuk pernapasan. Jadi perut yang kosong itu diisi untuk pernapasan, supaya awak jangan lemah, supaya awak jangan berat. Nah, kalau kita memakai pendapat Imam Syafi'i itu, maka kita akan tergulung dalam golongan orang-orang yang kenyang itu, karena mensisai ada di parut itu segan udara. Kalau sampai gulu makan. Nah, bila kita kenyang hanya perut kita, kada laparnya, pasti kurang sudah ibadah kita. Yang kelima, ujar Imam Ghazali, banyak makan itu bisa menghilangkan rasa manisnya ibadah. Bisa menghilangkan manisnya ibadah. Nah, jadi kita tadi sudah menentukan waktu, kita menentukan tugas. Antara maghrib isya ini yang kita baca, sembahyang isya ini yang kita baca, jam 2 ini yang kita baca, ini yang kita amaliyahkan. Kita sudah mengatur program ibadah kita. Bila perut kita kenyang, bisa tabangkalai jadwal ibadah tuh. Bila perut kita kenyang, bisa tabangkalai, mengantuklah mata apalah. Nah, bila kita sayang dengan ibadah itu tabangkalai, kita paksa diri kita, kok kada hendak bang putus ibadah rutin ini, kita paksa. Nah, akhirnya apa? Kita paksa, baik dipaksa itu, cuma kada merasa manisnya ibadah, kita paksa. Banyak makan itu bisa menghilangkan rasa manisnya ibadah. Kenapa manis ibadah itu hilang? Karena kita tak paksa. Tak paksa kenapa? Tak paksa kita kada hendak memutus wirid kita. Kalau kita karasi diri kita beribadah supaya kawa istiqamah, nah itu bagus saja. Cuma dalam pelaksanaannya kita kadang merasa nyaman ibadah itu karena berpaksaan awak nang lemah akibat kenyang itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah makan kenyang sejak aku memeluk Islam, supaya aku dapat merasakan manisnya ibadah kepada Tuhanku. Dan tidak pernah segar badanku sejak aku memeluk Islam karena rindu bertemu Tuhanku. Apa yang tersebut ini adalah sifat-sifat orang-orang yang dikaruniai kasab. Abu Bakar pun dikaruniai kasab, artinya melihat hal-hal yang gaib, melihat hal-hal yang di luar alam nyata ini. Terhadap mukasyafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan sabdanya, ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli saumin wala salatin wa inna ma huwa bi syai'un wukira fi nafsi. Artinya, Abu Bakar tidaklah melebihi kalian sebab puasa atau salat, melainkan karena sesuatu nur yang diletakkan pada hatinya. Rasulullah menyatakan bahwa andai kata iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman seluruh alam semesta, niscaya iman Abu Bakar itu lebih baik, lebih menang.
Kenapa Abu Bakar melebihi iman beliau dari iman seluruh alam? Bukan karena beliau itu banyak sembahyang, bukan karena beliau itu banyak puasa, tetapi karena ada sesuatu yang disimpan Allah di dalam hati Abu Bakar Siddiq itu. Di antaranya apa yang tersimpan dalam hati itu? Ujar Abu Bakar Siddiq, aku tinggalkan makan kenyang supaya aku dapat manisnya ibadah. Aku tinggalkan kesegaran tubuhku agar aku bisa rindu bertemu dengan Tuhanku. Nah, itu salah satu di antara rahasia yang disimpan di dalam hati Abu Bakar Siddiq, kerinduan kepada Tuhan yang menyebabkan iman beliau melebihi daripada iman yang lainnya. Syekh Sulaiman Ad-Darani berkata, ibadah yang paling manis rasanya yaitu ketika perutku lingkit dengan punggungku. Artinya lapar. Ibadah yang paling nyaman, ibadah itu merasa nikmat bila mana lapar. Yang keenam, banyak makan itu mengkhawatirkan tercebur ke dalam perkara haram atau syubhat. Sebab makanan halal itu datangnya hanyalah sebagai bahan penguat. Kami telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innal halala la ya'tika illa quta wal harama ya'tika juzafan juzafa. Artinya makanan halal itu datangnya hanyalah sebagai bahan penguat, sedangkan makanan haram itu datangnya kepadamu dengan burungan banyak. Nah, dikhawatirkan kalau kita makan banyak itu yang halal kadang mencukupi. Akhirnya apa? Menyeret kepada barang yang haram dimakan karena sudah kebiasaan kenyang. Ini nasi urang diambil, makanan urang dimakan. Kenapa? Karena perut biasa kenyang. Nah, itu dikhawatirkan dengan orang yang suka makan kenyang ini, yang halal kali cukup, yang ini miliki, ampun orang diambilnya. Yang ketujuh, banyak makan itu menyibukkan hati dan badan untuk menghasilkannya lebih dulu, lalu menyediakannya, kemudian barulah memakannya, lalu mengusungkan daripadanya membuang hajat, lalu selamat dari pengaruh makanan. Seandainya menimbulkan penyakit pada badan, bahkan berbagai cacat dalam masalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, aslu kulli da'in al-baradah at-tuhmah wa aslu kulli dawa'in al-azmah. Artinya asal segala penyakit adalah kekenyangan dan pokok semua obat adalah lapar dan berpantang. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, aku telah mundar-mandir keluar masuk kakus. Ya, kebanyakan makan, bulang-bulik, hingga aku malu kepada Tuhanku lantaran banyak makan. Wahai, kalau saja Allah memberiku rizki dalam kerikil yang dapat kukulum-kulum sampai aku mati. Nah, kemudian sehubungan dengan keteranganku ini, orang yang hendak beribadah mesti mencari dunia dan mengharapkan pemberian orang lain, serta menyia-nyiakan waktu sebab banyak makan itu. Nah, 7 sudah bahayanya orang yang makan melebihi daripada sewajarnya. 8, kesusahan-kesusahan di akhirat dan kerasnya sakaratul maut yang diperoleh oleh orang yang banyak makan. Artinya orang yang banyak makan itu di akhirat dia lebih susah daripada orang yang lapar. Malaikat mencabut nyawa
lebih sakit daripada orang yang lapar. Diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwa kerasnya sakaratul maut itu tergantung kepada lezatnya dunia yang dirasakan. Jadi barang siapa memperbanyak bersenang-senang di dunia ini, maka akan banyak pula kepedihan yang dirasakan pada waktu sakaratul maut. Artinya sakitnya mati itu tergantung kesenangannya di dalam dunia. Orang yang dalam dunia bersenang-senang itu matinya lebih sakit. Yang ke-9, berkurangnya ganjaran di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal hum bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun. Artinya, kalian telah menghilangkan keenakan-keenakan kalian dalam kehidupan kalian di dunia, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka sekarang kalian dibalas siksa kehinaan, sebab kalian sombong di bumi tanpa ada hak, dan sebab kalian fasik. Nah, artinya apa? Orang-orang yang di dalam dunia ini selalu mencari kesenangan-kesenangan dunia, akhirnya ibadahnya lalai kepada Allah, ibadahnya kurang kepada Allah karena kesibukan mencari kesenangan dunia. Nah, di akhirat kaina tentu kesenangannya akan kurang. Di akhirat tentu kebahagiaannya akan kurang. Kenapa? Karena di dalam dunia waktunya dihabiskan untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Sesungguhnya lah kenyamanan yang engkau peroleh di dunia itu bisa mengurangi keenakan di akhirat. Orang yang di dalam dunia hidupnya selalu sengsara, selalu susah, ibadahnya nilai 70. Orang dalam dunia hidupnya selalu bahagia, selalu nyaman, selalu nikmat, nya pun beribadah nilainya sama 70. Nah, tapi kini di akhirat Allah memberi balasan surga berbeda. Yang dalam dunia ini sengsara, dia akan lebih banyak dapat nikmat daripada orang yang dalam dunia penuh dengan kesenangan-kesenangan, walaupun ibadahnya sama. Tapi di akhirat karena ganjarannya lebih besar. Sehubungan dengan makna ini, ketika Allah Ta'ala menawarkan dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berfirman, la ankusuka min akhiratika syai'a. Artinya, aku tidak akan mengurangi ganjaran akhiratmu sedikit pun. Rasulullah ditawari Allah dunia, ujar Nabi, kayaknya di akhirat ulun bakurang ganjaran. Ujar Tuhan kada untuk ikam kada bakurang ganjaran di akhirat. Nah, yang demikian itu menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami pengurangan ganjaran, kecuali jika Allah memberikan anugerah, yakni tidak dikurangi ganjarannya. Jadi sembahyang orang yang hidupnya susah, sembahyang orang yang hidupnya fakir miskin 2 rakaat. Sembahyang orang yang hidupnya selalu bergelimang dengan kesenangan-kesenangan, sembahyangnya 2 rakaat juga. Nah, di akhirat kayaknya lain balasannya. Si miskin yang sengsara ini akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada orang yang banyak menerima nikmat Allah di dunia ini. Nah, itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berzikir kah? Orang yang susah, orang yang miskin, berzikirnya 1000 kali. Orang yang hidupnya senang, hidupnya selalu bergelimang dengan kenyamanan, berzikir 1000 kali juga. Nah, di akhirat ganjarannya lain. Zikir 1000 kali dari orang miskin, orang fakir ini sangat tinggi nilainya. Nah, sama orang sihat, orang sakit. Orang sakit tuh kawa sembahyang 2 rakaat inya. Nang sigar bugarnya sembahyang 2 rakaat juga lain pahalanya. Allah maha bijaksana, maha adil menilai amal perbuatan manusia ini. Telah diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah menjamu Khalifah Umar bin Khattab. Khalid menyediakan makanan untuk Umar. Lalu Umar berkata, "Ini untukku. Makanan yang disediakan tujuh Umar ini untukku kah?" Nah, lalu mana untuk orang-orang fakir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang telah mati dan belum pernah kenyang dari roti gandum? Ujar Sayyidina Umar, ini makanannya sagan aku kah? Mana sagan saudara-saudara kita yang muhajirin, yang mereka sudah mati dalam keadaan lapar? Khalid menjawab, mereka telah mendapatkan surga. Ini semua surga mati kemudian itu. Umar berkata, jika mereka para sahabat muhajirin memperoleh surga, sedangkan makanan menjadi bagian kita di dunia, maka jelas mereka itu terpisah dari kita. Artinya jauh untung inya ngarannya. Kita biar ruti hadapat ini surga lah. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah dahaga pada suatu hari. Lalu beliau meminta air. Seseorang menghaturkan kepada beliau wadah yang berisi air yang di dalamnya terdapat rendaman kurma. Ketika Umar mendekatkan wadah itu ke mulutnya, maka beliau merasakan air itu dingin lagi manis. Lalu beliau menahan wadah itu seraya berdesah. Lelaki yang memberikan minuman itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah minuman itu telah kubuat semanis-manisnya." Umar berkata, "Manis itulah yang mencegahku dari minum. Celaka kau. Seandainya tidak ada akhirat, tentu aku ikut-ikutan mengurusi kenyamanan hidup di dunia bersama-sama kalian." Nah, jadi yang ke-9 daripada akibat kada baik orang yang selalu kenyang itu adalah kurangnya kenikmatan, kurangnya ganjaran yang diterima di akhirat dibanding dengan orang yang di dalam dunia tidak kenyang. Yang ke-10 yang terakhir, akibat buruk daripada kenyang, ditahan dan dihisap, dicela dan dijelik-jelikkan karena meninggalkan tata kerama dalam hal mengambil kelebihan dan mencari-cari apa yang menjadi kesenangan nafsu. Nah, sebab dunia itu harta yang halal bakal dihisap, yang haram membawa siksa dan perhiasannya pasti rusak. Nah, di akhirat kayaknya lain. Sudah nikmat yang diterima lain, andai kata dalam surga, nah hisapnya pun lain. Orang yang selalu kenyang, hisapnya lebih berat ketimbang orang yang menjaga dirinya daripada kenyang itu. Inilah 10 cacat yang ada kaitannya dengan kelebihan barang halal. Nah, masing-masing dari 10 itu cukup sebagai bahan renungan. Karena itu hendaklah engkau, wahai orang yang giat beribadah, benar-benar berhati-hati dalam masalah makanan ini. Jangan dianggap inting. Masalah makanan ini sangat mempengaruhi.
agar tidak terjerumus ke dalam perkara haram atau syubhat sehingga mengakibatkan engkau menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dapat mencukupkan diri dengan barang halal sebagai persiapan kepada Allah Ta'ala, maka janganlah sampai terjerumus ke dalam perbuatan jelek yang akhirnya engkau tidak bisa taat kepada Allah Ta'ala. Yang haram, yang syubhat, kalau kita mengetahui, jangan diulah makanan. Yang halal, jangan berlebih-lebihan. Nah, perut kita ini ada aturannya, kayak tangki motor juga ada aturannya, seapa muatnya mesti jangan sampai limpas. Nah, demikian itu perut yang kenyang akan mengakibatkan malas beribadah. Kalau kada malas dipaksa beribadah, akan kada merasakan nyaman dan nikmatnya beribadah. Walhasil orang yang perutnya itu kada pernah lapar, orang yang perutnya selalu kenyang, kada kawa istiqamah beribadah, kada kawa rutin, kada kawa lurus ibadahnya, mesti ada singgahnya, mesti ada perainya. Nah, kalau kada perai, kada merasakan nyaman dan manisnya ibadah itu. Nah, wallahu waliyut taufik. Hingga situ dulu, seandainya Anda meminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.